Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun berada, semoga diberi kesehatan selalu. Pada kesempatan ini, saya akan memberi pengantar tentang pengembangan minat dan bakat anak usia dini, gitu ya. Jadi nanti sebelum kita berbicara lebih jauh, perlu kita kita preteli ya, kita elaborasi masing-masing variabel judul mata kuliah kita ini ya. Minat itu apa, bakat itu apa, terus kemudian dalam konteks pendidikan anak usia dini itu seperti apa, kira-kira seperti itu ya. Jadi memang di sini pengembangan minat dan bakat anak usia dini itu saya merasa baru ya di sini istilahnya. Saya merasa baru di sini dan ini agak melenceng jauh dari disiplin keilmuan saya khususnya di bidang musik. Tapi tidak masalah menurut saya. Saya berusaha untuk belajar bagaimana disiplin saya, disiplin musik itu juga ada titik temunya dalam konteks pembelajaran ini atau kuliah ini. Bagian awal ini kita akan membahas tentang pengertian minat terlebih dahulu ya. Kalau teman-teman lihat di berbagai literatur, baik itu media maya, internet ataupun media tulis cetak gitu, ataupun buku-buku jurnal, itu sebetulnya sudah banyak sekali yang mengulas tentang minat ya. Nah, di sini cuma saya utarakan beberapa pengertian tokoh saja ya. Ya saya saya wakili gitu ya. Nah, yang pertama di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu minat itu memiliki pengertian kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu ya, atau disebut pula gairah atau keinginan ya. Contohnya, saya tidak ada minat untuk belajar melukis ya. Saya tidak berminat untuk belajar piano, atau saya sangat berminat untuk belajar bahasa Inggris ya. Itu jadi kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu. Jadi di sini bisa dimengerti bahwa minat itu lebih pada dorongan dari dalam diri seseorang. Terus kemudian ada Dick Crowley yang menjelaskan tentang pengertian minat adalah pernyataan suatu kebetulan yang tidak terpenuhi ya. Pernyataan suatu kebetulan yang tidak terpenuhi. Kebutuhan itu timbul dari dorongan hendak memberi kepuasan kepada suatu insting. Minat tidak hanya berasal dari satu sumber saja, melainkan anak-anak bisa mendapatkan minat dari sumber lainnya. Jadi kalau di sini saya memahaminya ya, keinginan itu kan banyak keinginan apa saja, minat apa saja itu banyak. Jadi suatu kebetulan yang tidak terpenuhi itu tadi, ada yang terpenuhi, mungkin ada pula yang tidak terpenuhi kadang ya. Kebetulan itu timbul dari dorongan kehendak memberi kepuasan kepada suatu insting ya. Jadi ada memunculkan suatu dorongan ya, di mana dorongan itu kalau kita bisa bisa mengerjakannya, bisa mencapainya, itu memberikan sebuah kepuasan ya terhadap insting kita itu. Terus kemudian ada Witherington ya, yang memberi penjelasan tentang minat itu lebih pada kesadaran seseorang terhadap suatu objek. Jadi di sini yang penekanannya adalah kesadaran ya, suatu soal atau situasi tertentu yang mengandung sangkut paut dengan dirinya atau dipandang sebagai sesuatu yang sadar maksudnya ya.
Jadi Witherington ini di sini lebih pada kesadaran terhadap suatu objek ya. Jadi dorongan-dorongan yang kita kita sebut dengan minat itu muncul karena sebuah kesadaran ya. Kesadaran saya pengen apa, saya ingin apa gitu. Itu kan ada dorongan ya. Jadi ada saut pautnya dengan sebuah objek atau tujuan tertentu gitu ya. Saya pengen jadi pianis handal, atau saya pengen jadi guru TK, atau saya pengen jadi menteri, pengen jadi PNS, itu kan minat semua kan gitu loh. Atau cuma saya ingin jadi orang baik, nah itu juga minat gitu ya. Jadi di sini minat itu merupakan kesadaran ya, kesadaran dorongan-dorongan itu diperoleh atas kesadaran individu. Gitu. Lebih lanjut, pandangan yang lain mengatakan Slameto, yakni minat merupakan rasa suka yang berlebih serta adanya rasa keterikatan terhadap suatu hal atau aktivitas ya. Jadi Slameto minat itu merupakan rasa suka yang berlebih ya, serta adanya keterikatan ya. Jadi terhadap suatu hal itu atau aktivitas itu nggak sekedar melakukan ya, tapi ada semacam keterikatan ya, keterikatan batin ya, tanpa ada yang menyuruh. Jadi kita sudah merasa sudah klop gitu loh dengan apa yang minat yang kita minati itu, sesuatu yang kita minati itu. Nah, jika dilihat menurut Slameto ini minat merupakan hal yang dilihat dalam diri sendiri dan memiliki hubungan dengan hal yang ada di luar diri ya. Jadi ada keterikatan itu tadi dari aspek intrapersonal ya, atau dalam diri sendiri ataupun di luar diri ya. Semakin kuat atau dekat hubungan, maka semakin besar minatnya atau kesadaran kita gitu. Nah, sampai sini untuk pengertian yang lainnya teman-teman bisa mencari sendiri, itu masih banyak yang menjelaskan ya para ahli. Nah, sampai sini bisa kita pahami sementara bahwa minat itu merupakan ketertarikan seseorang terhadap sesuatu secara berlebih ya. Ada ikatan itu tadi berdasarkan kesadarannya. Jadi ada dorongan dalam diri yang dipengaruhi dari faktor internal seseorang, yaitu emosional ataupun eksternal dan lingkungan sosialnya. Jadi minat itu ada beberapa faktor yang mendukung, yaitu dari internal dirinya sendiri dan ataupun eksternal ya, lingkungan sosialnya gitu. Nah, selanjutnya karakteristik minat itu ciri-cirinya itu menimbulkan sikap positif atau apresiatif ya terhadap suatu objek ya. Jadi ya apapun ya, kalau kita sudah minat itu biasanya menimbulkan sikap yang lebih apresiat. Kita ngeh gitu ya, kita ngeh atau kita menghargai apa yang menjadi minat kita itu ya. Terus adanya sesuatu yang menyenangkan yang timbul dari suatu objek itu ya. Jadi kita suka dengan hal yang kita minati itu, kita suka ya, menyenangkan ya. Beda kalau nanti kita bahas kita bakat tapi tidak minat. Nah, itu tentu nggak menyenangkan ya. Bagi orang lain menyenangkan, tapi bagi kita belum tentu itu menyenangkan gitu. Terus kemudian minat itu mengandung suatu pengharapan yang nantinya menimbulkan keinginan untuk melakukan sesuatu atau gairah. Jadi kalau kita sudah minat, itu muncul sebuah greget itu ya. Kalau saya memahaminya greget, gairah ya, untuk melakukan sesuatu, untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, ada suatu hal yang ingin diraih ya, yang diorientasikan gitu.
Adapun faktor yang mempengaruhi terbentuknya minat yaitu ada faktor dorongan, merupakan faktor yang paling dekat dengan diri kita ya, dorongan ya. Di mana faktor tersebut memang timbul atau hadir dari diri kita sendiri. Nah, faktor dorongan ini muncul dari kita sendiri ya. Keminatan kita terhadap sesuatu itu ya, dari diri sendiri. Ya, faktor ini dianggap paling penting karena tanpa adanya faktor ini, minat seperti apapun tidak akan pernah muncul ataupun diwujudkan ya. Jadi minat itu nanti ada faktor eksternal gitu, motif sosial, ada faktor dorongan internal. Itu ini yang paling pokok. Kalau kita sudah greget terhadap sesuatu, itu kita dengan kesadaran senang melakukannya, menjalaninya gitu. Misal ada seseorang yang baru lulus SMA sama orang tuanya disuruh mengambil kuliah di jurusan pendidikan agama gitu ya. Tetapi anak itu nggak minat gitu kan. Ya, nggak minat. Nah, dorongannya kan nggak ada. Akhirnya dia bisa jadi semasa kuliahnya juga setengah-setengah mau menjalaninya berat, soalnya nggak minat itu tadi ya. Yang minat orang tuanya gitu. Ada salah satu cerita dari teman saya, pengalaman teman saya itu dia minatnya pada bidang seni. Orang tuanya melarang dan memaksanya kuliah dalam bidang politeknik gitu ya. Mengambil kuliah di bidang yang wajar-wajar saja gitu ya. Nah, karena rasa hormat terhadap orang tua itu, teman saya yang menjalaninya perintah orang tua itu. Nah, ternyata setelah berjalan beberapa semester, akhirnya teman saya merasa nggak kuat gitu. Soalnya dari awal nggak ada dorongan minat di sana gitu. Akhirnya dia memutuskan untuk keluar, pindah di kampus jurusan seni gitu. Dan ketika lulus, dia membuktikan dia bertanggung jawab untuk sukses lewat jalur seni, dan itu berhasil gitu. Tuh. Jadi faktor dorongan dari dalam ini yang sangat menentukan keberhasilan minat itu ya. Terus kemudian faktor motif sosial gitu, merupakan faktor untuk melakukan suatu aktivitas agar dapat diterima dan diakui oleh lingkungannya ya. Minat ini semacam kompromi pihak individu dengan lingkungan sosialnya. Nah, ini sama ketika kasusnya teman saya itu tadi dipaksa kuliah di jurusan yang bisa diterima ya, di dalam tanda kutip orang awam ya. Nah, dibandingkan jurusan seni, mungkin orang awam bertanya-tanya, kuliah jurusan seni itu mau jadi apa kan gitu. Ya itu. Jadi bisa jadi ada mahasiswa yang dengan terpaksa melakukan apa yang diperintahkan orang tuanya itu dalam rangka kompromi, bahkan sampai lulus kamu harus kuliah di sini, soalnya nggak kuliah di sini kamu berani sama orang tua. Nah, mungkin ada ancamannya seperti itu juga gitu. Akhirnya minatnya ya memang terbentuk juga ya, karena faktor dorongan lingkungannya juga. Dan ya wes lah, daripada nggak kuliah, mending nggak kuliah di sini gitu. Atau teman-teman PAUD merasakan sendiri, kalau ditanya kenapa kok ambil kuliah di jurusan PAUD gitu ya, ya ada mungkin yang dorongan dari orang tua, ada dorongan dari lingkungan, ada yang dorongannya itu daripada nggak kuliah. Nah, itu juga merupakan dorongan kan gitu. Nah, itu bisa itu perlu kita kenali ya, dalam diri sendiri itu. Ini sebetulnya dorongan itu muncul dari dalam diri kita sendiri, atau kita terpaksa dalam tanda kutip ya, terpaksa karena permintaan lingkunganku harus seperti ini gitu ya, atau lingkunganku lebih menghargai jabatan yang pegawai kantor daripada
petani gitu. Nah, makanya saya harus bekerja di kantor, di perkantoran. Padahal saya sebetulnya lebih ngeh jadi petani. Nah, itu ya. Ya, semacam kompromi pihak individu dengan lingkungan sosialnya. Terus kemudian ada faktor emosional. Nah, ini erat sekali dengan emosi karena faktor ini termasuk yang kompleks dengan menyertai seseorang yang berhubungan dengan objek dan minatnya ya. Nah, ini emosional ya, emosi ya. Minat itu kaitannya dengan emosi juga ya. Karena faktor ini termasuk yang kompleks dengan menyertai seseorang yang berhubungan dengan objek minatnya. Jadi emosional itu lebih pada kondisi psikologis ya, kondisi psikologis. Kalau kita dorongannya minat dorongan minat itu benar-benar dari diri kita akan menggebu-gebu itu. Ada semacam kesungguhan yang kita lakukan secara benar-benar gitu ya. Itu.